Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering kita temukan di media sosial adanya sebuah pertanyaan bahwa kenapa tidak semua penderita COVID itu menderita penyakit berat. Bahkan ada yang ringan yang bisa sembuh sendiri. Nah, sebenarnya berat ringannya sebuah penyakit itu tergantung kepada beberapa faktor. Pertama, faktor dari virusnya sendiri. Kalau kita lihat dari berbagai jurnal yang terbit, itu mengatakan bahwa virus COVID itu pertama hinggapnya adalah pada selaput lendir di saluran pernapasan atas, sehingga dia mudah ditularkan melalui lendir atau melalui droplet, melalui cairan dari hidung atau melalui air ludah. Kenapa? Karena dia berada pada saluran pernapasan atas, mulai dari hidung sampai ke tenggorokan. Nah, lalu kenapa bisa orang sakit? Ada orang yang sakitnya ringan, ada yang berat. Jadi faktor yang pertama adalah jumlah virus yang masuk. Makin banyak jumlah virus yang masuk, maka kemungkinan untuk berat penyakitnya itu akan semakin besar. Kapan seseorang itu bisa mendapatkan virus yang banyak? Ketika dia berada dalam kerumunan. Kenapa? Karena pada saat dia sedang berada di dalam kerumunan, itu banyak orang-orang yang ada di sekitarnya, yang ada kemungkinan dia itu mengalami penyakit, ya, sehingga dia nanti menularkan. Penularan dari satu orang dengan penularan dari 2-3 orang tentu saja itu akan berbeda jumlah virus yang ditularkan. Maka makin banyak orang yang menularkan, maka makin besar kemungkinan seseorang itu menderita penyakit yang lebih berat. Kemudian yang kedua, dipengaruhi oleh kondisi dari tubuh seseorang. Seseorang yang punya daya tahan lebih baik, maka dia akan punya perlawanan yang lebih besar terhadap kuman yang masuk. Kuat pertahanannya, maka makin ringanlah penyakit yang akan dia derita. Kenapa? Karena di sini ada pertarungan antara musuh yang masuk dengan pertahanan di dalam. Kalau musuhnya kuat, maka dia akan kalah, dia sakit. Tapi kalau pertahanannya yang kuat, maka musuh akan kalah, sehingga dia tidak sakit. Hanya logika sederhana. Dan itulah yang terjadi pada seseorang. Kenapa seseorang itu dia bisa sakitnya berat, bisa sakitnya ringan. Lalu bagaimana usaha kita? Usaha kita adalah yang pertama, memang kita mencegah agar jangan terjadi penularan, itu dulu. Agar jangan banyak virus yang masuk. Caranya, ya kita pakai masker sehingga virus yang masuk itu tersaring. Dan kemudian yang kedua, kita jaga jarak dan hindari kerumunan. Dengan menjaga jarak, maka kesempatan untuk tertular itu menjadi lebih kecil. Kenapa? Karena jangkauan jarak kita itu tidak terjangkau oleh droplet yang keluar. Dengan menghindari kerumunan, maka berarti kita sudah menghindari untuk tertular dengan virus yang banyak. Berikutnya apa lagi? Berikutnya memang daya tahan tubuh kita yang perlu diperbaiki. Ada orang yang mengatakan dengan memakan A. Ada orang yang mengatakan untuk meningkatkan daya tahan ini dengan cara meminum ramuan-ramuan tertentu, dengan memakan obat. Dan berbagai jenis tawaran-tawaran itu muncul kepada kita untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Sebenarnya daya tahan tubuh itu kan antibodi. Antibodi itu adalah asam amino. Asam amino itu berasal dari protein. Protein itu adalah makanan yang kita makan, seperti lauk, daging, ya, ikan, tempe, dan lain sebagainya. Dalam makanan kita banyak mengandung protein. Ini yang perlu kita konsumsi. Kemudian apalagi? Tidak cukup hanya dengan protein saja. Ibarat kita membangun sebuah rumah, atau ibarat kita memperbaiki sebuah rumah, ketika ada bagian rumah kita yang rusak, maka berbagai komponen harus kita sediakan. Tidak cukup hanya semen saja. Walaupun semen itu kuat daya rekatnya
tapi tidak cukup dengan semen. Perlu ada pasir, perlu ada besi, perlu ada kerikil, dan barangkali mungkin juga perlu ada batu batanya. Bata saja tidak bisa, tidak mungkin. Kalau hanya salah satu yang kita penuhi, maka perbaikan tidak akan pernah bisa kita lakukan. Yang lain itu hanyalah aksesorisnya saja. Jadi untuk bisa mendapatkan daya tahan tubuh yang lebih baik itu adalah dengan mencukupkan gizi kita. Makanan yang bergizi, gizi berimbang, semuanya cukup. Sehingga tubuh tidak kekurangan dalam hal komponen untuk membangun daya tahan tadi, untuk membangun antibodi kita. Nah, lalu bagaimana dengan vitamin-vitamin dan mineral? Vitamin dan mineral itu adalah merupakan katalisator. Sama dengan semen tadi, dia merupakan perekat penting bagi kita. Nah, makanya kita perlu memakan vitamin dan kemudian mineral. Mineral adanya dalam sayuran dan vitamin dalam buah-buahan. Nah, karena sayuran dan buah-buahan ini tidak mungkin kita makan banyak, makanya sekarang sudah ada orang menyediakan vitamin dalam bentuk pil. Sehingga dosisnya yang kita makan itu lebih tinggi daripada kita memakan sayur atau buah-buahan. Sebab kalau kita akan memakan vitamin C hanya dari buah-buahan, kita butuh 1 kilo buah-buahan dalam 1 hari. Sementara kalau kita makan pil, cukup hanya 1 buah pil yang kita makan, yang mengandung 500 mg atau bahkan ada yang sudah mengandung 1000 mg vitamin C dalam 1 buah pil. Nah, inilah usaha kita di dalam mencegah bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari penyakit. Hindari kuman yang masuk dan kemudian perkuat daya tahan tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.